Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, apa hukumnya jika meminjamkan uang dengan jaminan tanah atau sawah, dan di dalam perjanjiannya jika yang punya tanah dalam jangka 2 tahun tidak bisa mengembalikan uang tersebut, hasil tanah itu bisa terus kita manfaatkan. Bagaimana itu Buya? Mohon penjelasannya. Baik, ada namanya gade. Gade itu jaminan dalam peminjaman uang. Utang piutang itu dalam irama tolong menolong. Boleh di antara orang yang saling kenal dan boleh di antara orang yang tidak kenal. Kalau orang saling kenal mungkin mudah. Saya minjamkan uang kepada Anda 100.000, saya tahu Anda. Tapi ada kadang orang yang punya hajat kepada Anda tapi Anda tidak kenal dia. Bagaimana? Sementara dia perlu dipinjami uang. Maka iya, aku akan pinjami Anda uang 1 juta, tapi jaminannya apa? Namanya rahan, gade. Maka biarpun tidak saling kenal, maka tolong menolong tetap berjalan. Tapi pihak yang menolong pun harus dijamin keselamatan hartanya. Maka ada gadai. Sehingga saya meminjam uang dari atau Anda 10 juta karena Anda belum kenal saya, 10 juta, oke. Gadainya apa? Jaminannya apa? Saya bilang sawah. Sawah itu bukan sawahnya, sertifikatnya tentunya. Sawahnya itu sawah, nggak ada sertifikatnya, penanggung. Ya, sawah maksudnya sertifikat sawah ini. Nah, tujuan gade itu apa? Gade itu adalah untuk di saat saya tidak mampu membayar utang, maka gade tersebut dijual dengan harga normal, lalu dipotong untuk bayar utang, selebihnya dikembalikan ke saya. Bukan langsung habis. Itu kan cara yang nggak benar di hari ini. Jadi langsung gara-gara nggak bisa bayar, cabut. Haram. Maka tadi, kalau Anda meminjamkan uang kepada seseorang, kemudian perjanjian 2 tahun itu, perjanjian 2 tahun bayar. Kalau 2 tahun belum bayar, bukan langsung serta-merta sawah itu Anda pakai. Dijual terlebih dahulu, dengan kesepakatan bersama, baru Anda ambil sesuai dengan uang yang Anda pinjamkan. Selebihnya dikembalikan. Dan ingat, kalau Anda meminjamkan uang kepada seseorang, Anda minjamkan uang kepada saya, 10 juta. Lalu saya gadekan sawah untuk jaminan kepada Anda. Maka Anda tidak boleh menggarap sawah tersebut. Sebab itu bagian daripada bentuk riba. Kalau sawah saya Anda garap, gimana saya bisa bayar utang? Tambah nyungsep saya. Maka, kalaupun Anda harus menggarap sawah tersebut, dihitung seperti sewa. Kepotong utangnya nanti. Nggak boleh. Oh, ini kan sudah biasa di kampung saya. Bukan biasa, karena saya nggak berani ngomong. Saya tidak pinjemin duit nanti. Kalau tidak pinjemin sawah. Jadi nggak boleh. Itu termasuk wilayah riba. Dan termasuk di saat sudah hari yang sudah ditentukan kok ternyata tidak bisa membayar, saya nggak bisa membayar, maka bersepakat, ayo dijual sawah tersebut. Nah ini tujuannya adalah gade untuk menyelamatkan harta orang yang berbuat baik. Dijual hartanya, bukan dikencet juga orang yang meminjam uang. Baru dijual, setelah itu dipotong untuk uang hutangnya, selebihnya dikembalikan. Dan ingat, yang namanya utang piutang itu harus dibangun atas dasar tolong menolong. Kalau dasar memanfaatkan untuk mencari untung itu haram, maka masuk wilayah namanya riba. Sebab orang pinjam itu rata-rata orang yang membutuhkan, kadang anak sakit, kadang ini dan sebagainya. Maka Islam indah membatasi, awas, jangan dibuka pintu kedoliman. Kalau dibuka pintu kedoliman, lihat, kalau sudah seorang ibu anaknya sakit itu, ibu mau pinjam duit, iya, 1 juta ya, baliknya 2 juta, iya, yang penting anak saya sembuh, mau karena demi anaknya. Makanya jangan sampai kita manfaatkan kesempatan di dalam kesempitan seseorang. Nggak boleh. Ya sakit, pasti datang ke sini. Pinjam apa buat duit ya? Oh, alhamdulillah ini duit. Berapa? 2 juta. Baliknya 4 juta loh ya. Mikirnya. Ingat anaknya nangis. Iya. Nah, kepaksa, dosa. Makanya nggak boleh riba. Kalau tolong menolong, pinjam meminjam, harus murni pinjam meminjam. Kalau cari keuntungan, bisnis, dagang bareng, ayo, gitu. Wallahu a'lam bishawab.